Ya teman, salam jumpa lagi. Ini kali ini saya mau membahas mengenai tarikan senar nih. Jadi tarikan senar, sekarang ini kan tarikan senar dibedakan ya antara main dan crossnya. Biasanya ada selisih sekitar 2 lbs. Nah sebelumnya saya mau kasih jelas ke teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Main itu, tarikan main itu, bagian main itu yang bagian berdiri ya. Bagian berdiri itu atau bagian vertikal. Terus yang crossnya itu bagian yang tidur atau yang bagian horizontal. Gitu ya. Jadi saya mau jelaskan ini menurut saya nih ada kelebihannya. Memang tarikan dibedakan selisihnya gitu antara main dan crossnya gitu ya. Karena kan ada yang suka nanya, kok zaman dulu kok tarikannya kok ya rata-rata sama ya. Misalnya contoh 27 lbs atau 28 lbs atau 29 lbs aja nggak ada main cross gitu ya. Kok sekarang dibedakan gitu main crossnya. Jadi menurut saya memang sejalan dengan perkembangan teknologi juga ya. Jadi semua itu kan dibuat lebih baik gitu ya. Jadi ada kelebihan-kelebihannya gitu ya. Nah ini makanya saya mau kasih penjelasan ya. Apa yang saya rasakan kelebihannya untuk senar tarikan main crossnya dibedakan. Jadi yang menurut saya yang salah satu yang pertama itu menurut saya itu tujuannya dibedakan itu supaya bentuk frame-nya sesuai dengan bawaan aslinya. Jadi bawaan asli itu pada saat dia kosongan, jadi ini frame-nya itu kan agak lonjong ya. Rata-rata tuh raket pasti frame-nya rata-rata agak lonjong. Nah itu ditujukan untuk supaya frame-nya itu kalau saat disenar itu tetap lonjong gitu. Jadi tidak membulat. Karena bagian tidurnya nih, bagian horizontalnya ini dibuat tarikannya lebih kencang. Jadi kan otomatis karena ketekan di sini kan jadi dia lebih lonjong ya, jadi lonjong gitu maksudnya gitu ya. Karena kalau tarikannya jadi gini temen nih, saya mau jelasin juga ya. Kalau zaman dulu biasanya tarikannya main crossnya sama ya, itu karena dia biasanya tarikannya bagian berdiri ini dia dua-dua nariknya gitu ya. Jadi misal tarikan contoh tarikan di 28 lbs ya, jadi dia tariknya ini dua, jadi dia otomatis dia nggak terlalu kenceng gitu ya. Jadi nggak terlalu kenceng banget. Jadi nggak presisi banget ya 28. Jadi otomatis dia lebih kendor sedikit bagian yang berdirinya ini ya. Nah otomatis ya memang frame-nya juga ada juga yang orang bilang kok tarikan dulu juga bisa lonjong gitu. Ya itu ya seperti itu biasanya sih dua-dua gitu ya. Ya ini semua sih balik lagi ke tukang senarnya masing-masing juga ya, yang udah biasanya seperti apa. Intinya tujuannya supaya dibedakan itu salah satunya mempertahankan supaya frame-nya ini tetap seperti bentuk aslinya pada saat kosongan, jadi agak lonjong gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, nah ini yang terpenting juga nih. Jadi berdasarkan saya dengar juga, saya lihat videonya juga, jadi stringer pengalaman, stringer pengalaman dan profesional dari Yonex kasih tahu gitu ya. Jadi salah satu kenapa sekarang ini dibedakan tarikan main sama crossnya itu di bagian sini temen nih. Ini bagian sini, ini kan tarikannya nih posisinya di sini nih. Nah di sini sama di sini nih ada tarikan ketemu kan di sini ya. Tarikan yang berdiri nih, yang main sama crossnya di sini ya. Di titik ini nih, titik ini. Nah ini dibilang titik rawan nih. Sini sama sini. Nah ini dia tujuannya kalau disamakan, jadi ini kalau disamakan ini kan di sini ditarik nih, apalagi kalau tarikannya kencang ya. Nah ini ditarik ke bawah kan, dia pasti kalau ditarik berdiri gini kan dia ketarik ke bawah nih, nah ketekan ke bawah. Nah kalau dia tarik lagi ke sini dengan jumlah lbs yang sama tarikannya, dia tarik ketekan ke sini, jadi itu bener-bener nih terbebanin banget ini frame-nya. Ditarik ke bawah, ditarik juga ke samping. Nah gitu, jadi ini sangat riskan, beresiko ini dia nggak kuat. Makanya sering terjadi kan kalau saat kita mukul kena frame gitu, contohnya tak patah gitu ya, atau enggak beradu sedikit tak patah, atau enggak putus senar bisa juga tak patah gitu. Karena memang tekanan di sini ini nih sangat penting, maksudnya ini harus diakalin gitu ya. Jadinya tarikan yang mainnya ini agak sedikit dikurangin tarikannya, jadi tarikannya lebih besar yang di posisi yang crossnya, posisi dia tidur. Jadi dia terbebaninnya hanya ke searah aja gitu, yang lebih kencang gitu. Jangan sama-sama atas bawah bagian berdiri dibebanin segitu ya. Misal contoh di 29 lbs, bagian itu juga 29 lbs, itu ini terlalu tertekan gitu loh. Gitu ya.
Jadi menurut saya itu menurut saya sih ada benarnya juga. Jadi itu ada beresiko untuk raket ini bisa terjadi patah gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga, jadi menurut saya ini tarikannya kalau main crossnya dibedain itu dia lebih nggak gampang kendor. Kalau menurut saya ada sedikit lebih tahan dia. Tapi ini juga balik lagi, ini maksudnya yang saya bahas ini bukan untuk senar pemuluran senar ya. Kalau pemuluran senar itu semua senar ya kata-kata emang agak mulur. Tapi yang saya bahas nih karena dia ketahan di sini nih, lebih kencang ininya. Jadi dia tuh otomatis, dan kalau misalnya untuk dari bentuk frame-nya ya, otomatis tuh senarnya jadi lebih tahan, nggak terlalu gampang banget untuk kendor. Nah, ini biasanya juga kalau frame-nya tarikannya LBS-nya sama, itu biasanya kalau kita pakai nih senarnya, kadang-kadang kita pakai kok lama-lama kok raketnya kok jadi kelihatan frame-nya jadi membulat gitu ya. Nah, itu karena tarikan frame-nya main cross-nya sama. Itu salah satu kekurangannya gitu ya. Jadi menurut saya tuh yang ketiga ini nggak terlalu gampang kendor gitu ya. Lebih kuat lah dibanding yang tarikannya dengan disamakan gitu. Nah, yang keempat, menurut saya ini kelebihannya kalau main cross yang dibedain itu juga, maksud saya tarikannya ini lebih stabil. Tarikannya lebih stabil, feel-nya juga lebih enak karena dia bentuknya kan jadi lonjong ya, jadi lonjong, lebih lonjong itu lebih enak karena lebih lonjong sedikit lebih bagus daripada jadi membulat gitu ya. Karena feel-nya akan beda. Kalau feel-nya lonjong itu lebih enak buat kita nyemes-nyemes, buat kita main, pokoknya mau main kenceng-kenceng nyemes, nyerang itu lebih dapet. Kalau raketnya bulat, saya pernah ngerasa itu nggak enak, feel-nya langsung beda gitu. Karena sweet spotnya beda, karena berubah ya, karena itu jadi bulat gitu. Buat mukulnya nggak enak gitu ya. Jadi menurut saya ini kelebihannya itu salah satunya jadi lebih stabil, feel-nya jadi lebih enak. Buat main keras gitu, buat main smash lebih mantep gitu ya. Jadi itu yang keempat gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih, teman-teman nanya, jadi gimana Om tarikan yang pas berapa gitu ya. Nah, ini kan saya suka ditanya juga nih sama teman-teman nih, tarikan yang enaknya tarikan di berapa nih Om? Jadi dia kasih tahu raketnya, dia kasih tahu senarnya, atau enggak dia nanya ke saya senarnya berapa, tariknya enakan di berapa nih raket ini. Nah, ini saya mau jelasin. Jadi teman-teman tahu ya, jadi tarikan itu berdasarkan power tangan masing-masing. Jadi nggak bisa, kalau saya cocoknya nih, contoh ya, di 27, 29 LBS main crossnya. Terus langsung saya bilang, oh paling enak di 27, 29 LBS paling enak. Itu belum tentu. Karena ada sebagian tangannya berasa di tarikan saya itu kekencengan. Kalau kekencengan kan nggak enak buat mukulnya. Bolanya juga nggak, repulsionnya nggak mau jalan. Karena power tangannya belum terlalu kuat gitu ya. Jadi itu tarikan itu harus sesuai dengan power tangan masing-masing gitu ya. Nah, sekarang mengenai tarikan main crossnya beda. Jadi tarikannya yang patokannya gimana Om? Nah, ini saya mau kasih patokannya ke teman-teman ya. Jadi gini, kalau tarikan teman-teman yang pemula ya, kalau teman pemula kan dari 20 sampai 24 LBS ya, 20 sampai 24 LBS. Nah, kalau untuk pemula anak-anak ya dari segitu, dari sekitar 20 sampai 22 LBS gitu ya. Nah, kalau pemulanya udah orang dewasa ya sekitar 22 sampai ke 24 LBS. Menurut saya itu kalau di 24 LBS itu kan tarikannya belum terlalu kenceng ya. Jadi menurut saya itu cukup samain aja main crossnya karena dia nggak terlalu kenceng. Dan tapi juga harus tukang senarnya yang udah biasa ya. Jadi senar biasa emang dia 24 sama itu sama, jadi dia udah biasa nyenar gitu ya. Jadi nggak usah di main crossnya dibedain karena tarikannya tuh nggak terlalu kencang. Jadi menurut saya batasnya itu sampai ke 25 LBS. Menurut saya sih masih nggak perlu lah dibedain main crossnya. Nah, kecuali sudah masuk lagi mau di 26 LBS. Nah, 26 LBS itu bisa di 25, mainnya crossnya di 27. Maksudnya begini, jadi cara ngitungnya gini temen nih. Jadi tinggal ditambahin aja, main sama crossnya ditambahin terus dibagi 2. Gitu ya. Jadi itu dapatnya. Misalnya aku mau 26 LBS, jadi bisa tarikan mainnya di 25, crossnya di 27. Gitu. Jadi ketemunya di 26 LBS.
gitu ya. Jadi batas sampai 25 menurut saya main crossnya disamain aja gitu. Nah, tukang senarnya yang harus tahu tuh gitu ya. Nah, kalau mau main crossnya dibedain ya mulai dari 26 lbs ke atas. Jadi kalau untuk intermediate itu bisa dari 25, 27, 26, 28, masuk lagi ya. Kalau udah intermediate udah tangannya kuat ya, bisa ke 27 ke 29 gitu ya. Nah, masuk lagi kalau mau yang udah ke pemain advance, nah dengan tangan yang sudah kuat juga ya. Biasanya kalau tangannya juga bukan cuma kan advance juga, tapi kalau advance-nya juga udah umur juga ya, mungkin tarikannya nggak bisa tinggi-tinggi banget. Tapi yang ini dengan catatan yang masih kuat ya. Nah, ini bisa masuk ke, kalau yang advance itu di 28.30 kalau menurut saya. 28.30 jadi kenanya kan di 29 lbs kata-katanya ya. Atau enggak masuk lagi ke di 29.31. Jadi bisa itu di 30 lbs kata-katanya itu untuk pemain yang kelas advance. Gitu ya. Nah, untuk pemain yang pro ya udah di atasnya itu. Dia terserah mau 3233, mau di atasnya lagi itu terserah dia gitu ya. Dan tapi ini dengan catatan gini temen nih, saya mau kasih masukan. Kalau kita mau coba tarikan yang pas buat kita itu berapa, kan pertama pasti bingung dan memang belum, susah kalau langsung dapat gitu. Oh, ini tarikan saya segini, susah. Jadi kita mesti yang tahu, kita coba gitu. Jadi pertama yang kita mesti tahu, kita pakai raket yang sama, senar yang sama, tukang yang sama, mesinnya juga mesin senarnya yang sama. Jadi kita patokin dulu nih mulainya di mana. Contoh, mulai di 26 di 28 lbs ya. Ini untuk pemain intermediate ya. 26 di 28 lbs kita coba. Kalau berasanya wah ini kayaknya agak kekencengan, nah kita turunin. Tapi kalau berasa wah ini udah enak, ya udah coba dipertahankan. Tapi mau kalau penasaran lagi, coba kita taikin lagi. Lebih enak nggak? Kalau ternyata lebih nggak enak, kekencengan, ya udah berarti di situ. Saat itu power tangannya mampunya di 26 di 28 gitu contohnya gitu ya. Jadi perlu diingat, nggak cuma jadi bukan berdasarkan lihat orang oh tarikannya segitu cuma soalnya kenceng, tarikannya berapa ya ikutin aja gitu ya, nggak bisa gitu ya. Ditarikan itu berdasarkan power tangan masing-masing gitu ya. Jadi kira-kira seperti teman ya. Jadi teman bisa patokin yang teman-teman udah cocok, diingat dengan senar yang sama, mesin yang sama, tukang yang sama, itu raket yang sama juga, karena beda raket lain lagi, gitu, beda senar lain lagi, gitu ya, beda tukang lain lagi. Nah, tukang itu juga, menurut saya itu juga pengaruh banget teman-teman, kan macam-macam juga teknik penyenaran ya. Yang paling bagus sih satu baris ditarik satu, kan kebanyakan tukang itu, ya maaf ya, biasanya nggak satu baris ditarik satu, biasanya kan dia mau supaya cepet. Jadi 2 baris ditarik 1, kalau ada yang 3 baris ditarik 1, gitu. Ya kira gitu ya teman ya. Jadi teman bisa semoga ini bisa bermanfaat ya. Teman bisa tahu cara nentuin ya tarikan yang bisa cocok buat kita ini pasnya berapa ya. Seperti tadi saya bilang. Jadi kita patokin dulu satu. Nah kita coba dulu. Itu ya. Kalau kekencengan kita turunin, kalau kekendoran kita taikin kita ya. Jadi nggak bisa tarikan setiap tangan itu berbeda. Ya kira seperti teman ya yang bisa saya bagikan ya mengenai tarikan senar. Semoga teman-teman nggak bingung-bingung lagi mencari tarikan gitu ya. Nanti supaya teman-teman juga bisa dapat yang pas, yang cocok dengan teman-teman semua. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman saya ini bermanfaat, tolong di subscribe dan di share videonya ke teman-teman yang lainnya ya. Salam sehat, tetap selalu semangat, sampai jumpa lagi.